Shalom Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus. Hari ini kita jumpa lagi di dalam siaran MDT Makin Dekat Tuhan. Dalam melalui program ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Kenal siapa Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Allah yang boleh senantiasa menyertai hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini di dalam program MDT kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Biar sungguh firman-Mu menguatkan kami, menolong kami ya Tuhan, membangun iman kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, tema kita pada hari ini, God is good. God is good. Allah itu baik. Nas Alkitab mari kita baca di dalam Mazmur pasal 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada makanan yang enak, biasanya kita bisa langsung promosi kepada saudara kita atau kenalan teman atau sahabat kita. Kita katakan di jalan itu, di restoran itu, ada makanan yang enak, yang lagi viral. Kita katakan bahwa di sana banyak yang antri. Wah, saudara, dengan penuh antusias dan semangat kita promosi tentang makanan yang bagi kita itu enak. Tetapi saudara, bagaimana jika makanan itu tidak enak? Apakah saat kita promosi bisa selancar saat kita berkata makanan itu enak? Apakah ekspresi kita juga enak saat mengatakan makanan itu tidak enak? Tentu berbeda, saudara. Saat dimana kita berkata enak dan tidak enak. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-34 ini. Kalau kita lihat latar belakangnya menceritakan tentang Daud. Pernah ada dalam situasi di mana dia merasa tidak nyaman. Situasi di mana nyawanya terancam. Dia merasa begitu sangat ketakutan terhadap Saul yang iri dan mau mengejar dan membunuh dia. Kita boleh baca saudara di dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ketakutan Daud ini tentu bagaimana dia melakukan tindakan yang aneh, pura-pura gila di depan Abimelek demi supaya dia aman, terhindar dari hukuman, dan di mana dia tidak dikenal sebagai ancaman bagi Saul. Saudara, tentu tindakan ini tidak dibenarkan. Bukanlah sebuah kebenaran yang untuk kita tiru sebagai orang percaya. Namun mari kita lihat dari pengalaman hidup Daud, dari perjalanan hidupnya. Daud sadar bahwa dalam kesulitan, dalam ancaman, dia bisa menyaksikan
penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup dia. Itu sebabnya di dalam ayat 2 dikatakan bagaimana lahir puji-pujian di dalam mulut dia. Bagaimana dia tetap ingin memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, dari pengalaman Daud, firman Tuhan mau mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, saudara, kebaikan Tuhan adalah pengalaman yang dialami dan dirasakan. Sekali lagi, saudara, kebaikan Tuhan adalah pengalaman yang harus dialami dan kita rasakan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, bicara tentang Allah itu baik, God is good. Kita tentu sangat mengaminkan kebaikan Tuhan. Dan saking kita mengaminkan kebaikan Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa segala hal yang baik, yang enak, dan nyaman itu pasti diberikan kepada kita. Dan kita lupa bahwa Allah pun bisa berperkara dalam hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Kita lupa bahwa dalam hal tersulit dalam hidup kita, kebaikan Allah itu tetap nyata, hadir dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ayat ini merupakan sebuah seruan untuk merasakan dan mengalami secara langsung kebaikan Tuhan. Tuhan tidak hanya dipercaya, tetapi Tuhan itu harus dialami. Bagaimana kasih dan pertolongannya kita alami dalam perjalanan hidup kita. Saudara, kata kecaplah sama dengan kata cicipilah, rasakanlah, dan alamilah. Sama halnya dengan makanan. Bagaimana kita tahu itu enak atau tidak? Tentu kita harus mencicipinya. Dan kita pun harus merasakannya. Saudara, Daud, dia anak Tuhan. Dia dipilih Tuhan. Bagi Daud, menikmati kebaikan Tuhan adalah pengalaman yang paling indah. Sekali lagi, saudara, bagi Daud, menikmati kebaikan Tuhan adalah pengalaman yang paling indah. Meskipun ada begitu banyak bahaya dan ancaman dalam hidupnya, baginya kehadiran Tuhan menjadi bukti kebaikan Tuhan yang tidak terhingga. Saudara, Daud sudah mengalami kebaikan Tuhan saat dimana dia ada di padang menjaga domba. Daud mengalami kebaikan Tuhan saat dimana dia harus melawan Goliat. Saat dimana dia hidupnya menjadi seorang raja, dia mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan Daud juga mengalami saat dimana dia dikejar-kejar Saul. Bahkan saat dia dimana dia berpura-pura gila pun sekalipun, Daud melihat bahwa di dalam ketakutan pun kebaikan Tuhan itu nyata. Saudara, Tuhan itu menjaga Daud bukan karena apa yang sudah dilakukan Daud, tetapi karena Tuhan mengasihi dan memilih Daud. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ayat 2, firman Tuhan sekali lagi berkata, aku hendak memuji Tuhan di segala waktu. Di segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulut. Ayat 8 dikatakan, ya sekali lagi mengajak kita. Bagaimana kita mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatnya
betapa Tuhan itu baik. Saudara, yang pertama sekali kita belajar bagaimana kebaikan Tuhan itu harus kita alami dan kita rasakan dalam pengalaman hidup kita. Yang kedua, kebaikan Tuhan itu yang kita kecap sesungguhnya harus membawa kita bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, bagian firman Tuhan Mazmur 38 ayat 8 mengaitkan bagian ini dengan apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Darah ayat ini mau mengingatkan kita bagaimana kita memiliki kesadaran penuh untuk terus mau bertumbuh dalam Tuhan dan dalam ajaran yang benar. Kristus Yesus harus menjadi batu penjuru di dalam hidup kita. Saudara, mari jadilah seperti bayi yang selalu haus akan susu yang murni. Seperti bayi yang haus akan susu yang murni, demikian pun kita haus akan firman Tuhan yang menghidupkan, firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang mendorong kita untuk terus bertumbuh, firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang menuntun kita, bimbing kita kepada jalan yang benar. Sehingga saudara, badai apapun yang kita alami, kita kuat menghadapi dan menjalaninya di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, jangan jadi bayi rohani yang tidak bertumbuh, yang mau seenaknya saja, yang mau amannya saja, bayi rohani yang ngambekan, tidak dituruti maunya, ngambek dan jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, mari lihat kebaikan Tuhan dari cara pandang Tuhan. Kebaikan Tuhan hadir tidak hanya di saat-saat senang, bahagia, tapi kebaikan Tuhan hadir juga dalam keadaan sulit, menderita, dan kesakitan. Kebaikan Tuhan dinyatakan tidak hanya dalam keadaan baik, tetapi saat terburuk pun dalam kehidupan kita, kebaikan itu nyata. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, mari jadilah orang percaya yang bukan hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan saat itu kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Tetapi di dalam saat-saat terpuruk pun, pergumulan apapun, yang buruk pun kita alami, yang diizinkan Tuhan kita alami, kita tetap mau berkata, Tuhan itu baik, God is good. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, God is good hadir dalam suka maupun duka dalam kehidupan orang percaya. God is good hadir bahkan di dalam air mata maupun dalam senyum dan tawa kita. Mari seperti firman Tuhan berkata, kecaplah, lihatlah kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan nyata bagi orang yang berlindung kepadanya. Biar sungguh firman Tuhan menguatkan kita dan menolong kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Bukan hanya di saat-saat bahagia, nyaman, dan senang, tetapi sesungguhnya kebaikan Tuhan itu nyata. Bahkan di saat-saat tersulit di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah sungguh Engkau mengiringi jalan hidup kami. Engkau menuntun kami. Kuat di dalam setiap pergumulan hari lepas hari yang kami alami. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Kuatkan mereka. Bangkitkan mereka untuk tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, nama-Mu sajalah
yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.